sini kan banyak teman-teman remaja, mungkin aku boleh panggil Kak Dita untuk peragain gerakan HKBP ya. Tiruin Kak Dita ya nanti ya. Kak Dita sini maju ke depan Kak.
pikiran, serta jiwa. Kita akan bernyanyi lagu Kasih Setiamu. Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami hadir di hadapan Tuhan Yesus di ibadah pendalaman Alkitab Remaja dan Kosong KBP Palembang pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan, berkat, serta kasih-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami akan memulai ibadah pendalaman Alkitab kami, Tuhan, biarkanlah Engkau sertai kami, bukakan hati kami, biarkanlah kami mau belajar untuk mengerti firman Engkau.
Tuhan Yesus yang baik, kalau Tuhan tahu banyak teman-teman kami yang mungkin tidak hadir ke tempat ini pada hari ini, mungkin karena mereka sakit atau mungkin karena mereka malas. Tolong saatkanlah mereka yang sakit, tetapi bagi mereka yang malas, Tuhan tolong ketuklah pintu mereka supaya mereka ingin bersekutu denganmu bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah kami. Berkati sertai lindungi ibadah kami dari awal sampai pada akhir nanti. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengar doaku. Membaca epistel kita pada ibadah hari ini yaitu dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Boleh teman-teman dibuka Alkitab elektroniknya. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Oke. Ayat ganjil akan dibacakan oleh perempuan dan ayat genap akan dibacakan oleh laki-laki. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Perempuan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman
Amin. Sebelum kita mendengar doa syafaat dan persembahan pujian dari NHKBP Choi, kita akan bernyanyi seperti Rosael House.
persatukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kemurahan-Mu. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk melaksanakan ibadah gabungan komisariat kami di sini dengan penuh sukacita, sehat dan penuh kebahagiaan ya Bapa. Di saat ini Bapa, kami dengan segala kerendahan hati datang ke hadirat-Mu ya Bapa, memohon kepada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki dan kebahagiaan kepada orang tua kami. Kami juga berdoa ya Bapak buat para pelayan Tuhan, khususnya di HKBP Palembang ini, mulai dari tertinggi hingga yang terendah, apapun itu Tuhan yang mengambil dalam pelayanan, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga dengan penuh sukacita mengambil pelayanan dan melayani Tuhan di gereja kami ini. Kami juga berdoa ya Bapak buat pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Dengan segala pergumulan di negara ini kami mohon kiranya biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, terutama biarlah Tuhan memberikan integritas dan juga kejujuran kepada negara kami ini, sehingga negara kami ini Tuhan boleh berubah menjadi negara yang baik, negara yang maju dan menjadi berkat bagi yang lain. Kami juga berdoa ya Bapak buat umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit. Kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan, yang sedang dalam pergumulan biarlah Tuhan memberikan kekuatan, yang sedang dalam duka cita kiranya biarlah Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka yang mendapatkan pekerjaan. Kami percaya Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik kepada saudara-saudara kami yang mungkin sedang mencari jodoh. Biarlah Tuhan Engkau yang menunjukkan pasangan hidup yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak buat kami anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi yang sedang dalam pergumulan juga dengan perekonomian. Kami percaya kami punya Allah yang hebat yang mencukupi segala keperluan kami. Bapak, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sedang dalam perkuliahan ataupun sekolahnya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berprestasi dan juga membanggakan orang tua. Kepada juga kami anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam pekerjaan, kiranya biarlah Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan serta kejujuran dalam bekerja sehingga apapun yang kami kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami juga percayakan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan yang memberikan hati yang tenang, hati yang penuh kerinduan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Biarlah Tuhan iman kami semakin dikuatkan, tidak lobet, tidak menurun, tapi biarlah Tuhan hari demi hari kami semakin bertambah-tambah hikmat dan kebijaksanaan serta semakin semangat dalam melayani Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapak untuk segala berkat dan kemurahan-Mu. Kiranya ampunilah kami atas segala keberdosaan kami, ini sengaja maupun tidak disengaja. Biarlah Tuhan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu yang selalu melingkupi dan menjaga kami. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa permohonan kami jauh daripada kata sempurna. Kiranya sempurnakanlah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Susan atas doa syafaatnya. Selanjutnya kita dengarkan persembahan pujian dari anak HKBP. Thank
Jadi kita mau bentuk oh masih nih, oh mainnya juga sih. Kita buat 4 kelompok aja lah ya, biar satu orang bisa tetap maju. Oke, kita bentuk 4 kelompok. Ada kelompok A di ujung sana, mana suaranya? Senang banget loh. Yang di sini mana suaranya? Kelompok B. Itu loh mas. Kelompok B mana suaranya? Kelompok C. Kelompok D loh. Mana ini? Oh hilang. Oh ada. Oh iya. Kelompok D mana suaranya? Oke guys, jadi kita sebelum ngobrol kita mau pilih dulu, mau pilih dari teman-teman dong pertanyaannya. Jadi lebih baca aja. Oke. Jadi ini karena nggak ada ditampilin jadi tinggal lah ya pertanyaannya. Kita mempersingkat waktu. Ini fokus Rulala. Oke, pertanyaan pertama, tolong grup-grup ini. Pertanyaan pertama adalah apa tantangan kita tentang iman yang lemah? Jadi kita bahas tentang iman dulu nih. Apa tantangan terbesar yang membuat remaja dan Nakoso sulit tinggal di dalam Tuhan? Apa yang menjadi tantangan terbesar yang membuat remaja dan Nakoso sulit tinggal di dalam Tuhan? Udah catat dulu, nanti dijawabnya sekalian. Udah ya semua ya? Yang grup A aman ya? Tahu ya pertanyaannya? Grup A, B, C, D semua udah ya? Ulang. Apa tantangan terbesar yang membuat remaja dan Nakoso sulit tinggal di dalam Tuhan? Udah oke ya? Oke, number 2. Pertanyaan nomor 2. Apakah seseorang yang rajin ibadah ini, yang rajin pelayanan? Apakah seseorang yang aktif beribadah, aktif pelayanan, aktif kegiatan gereja itu bisa nggak dia tetap mengalami lobek rohani? Kenapa? Padahal dia itu rajin gereja, rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi itu imannya tetap lobek gitu. Kenapa? Apa penyebabnya? Udah? Aman? Oke. Nomor 3. Nomor 3 pertanyaannya nih, banyak remaja dan Nakoso yang bilang aku gak punya waktu hidup sama Tuhan, aku gak punya waktu untuk saat teduh, gak punya waktu untuk berdoa, puasa dan lain-lain. Menurut kalian apa masalahnya, yang benar-benar kekurangan waktu atau karena kurangnya prioritas? Nomor 3 dapat ya? Nah, udah oke. Kita kasih waktu 6 menit. 6 menit maaf. 6 menit untuk memikirkan jawaban yang sangat-sangat brilian. Nanti perwakilan setiap kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D untuk mengirimkan perwakilan yang maju ke depan memberikan jawaban terbaik. Oke, itu teman-teman. 6 menit dari sekarang.
Tim B dikirim utusannya, tim C dikirim utusannya, tim D untuk mengirimkan utusannya juga. Oke, bisa maju ke depan adik-adik semua perwakilan. Teman dulu. Oke, tim A, mana perwakilannya tim A? Maju, 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 maju. Ayo, ayo. Ayo, tim A. Ayo, yang tim B. Mana? Ayo maju sini. Perwakilan seorang aja. Kami kan seorang. Ayo, seorang. Yuk, yang tim C, tim C. Oh, iya. Mas. Tim D, mana tim D? Suaranya kok siap-siap. Tim D perwakilannya. Hai, hai, hai. Tim D kok nggak ada respon sih? Dari dulu. Tim D. Siapa perwakilannya tim D? Ayo, tim D, tim D doang perwakilannya. Ayo, tim D, itu dulu. Tim D, kalau. Ayo, tim D, tinggal tim D lagi hari ini. Ayo, tim D, mana? Tim D ini. Tim D mana dia maju? Seriusan? Tim D. Nggak dikasih koreksi lagi kok guys. Nggak apa-apa kok salah. Nggak dimarahin beneran demi apa? Ayo dong. Tenang dulu. Tim D jangan takut sama tim D, please banget. Oke, tanya pertanyaan pertama. Apa tantangan terbesar yang membuat remaja dan anak sulit tinggal di dalam Tuhan? Kita dengar ya pertanyaan jawaban dari kelompok terbaik ini. Dari A dulu kan? A, B, C. Ya, jadi apa tantangan terbesar yang membuat remaja dan khusus sulit tinggal dalam Tuhan? Berdasarkan diskusi kelompok kami tadi, terutama dari Yosafat dan Hati tadi, mereka berkata bahwa kami berpikir bahwa kenapa remaja dan khusus sulit tinggal karena remaja dan khusus itu terkadang lebih memilih untuk lebih tergoda kepada hasrat duniawi daripada memilih untuk tinggal dalam Tuhan, sehingga mereka pun tidak bisa mengontrol dirinya sehingga melupakan untuk di dalam Tuhan tadi gitu. Ya. Jadi jawaban satu dari Jadi mungkin kami ambil dari contoh yang paling dekat ya. Nah, contoh yang paling dekat itu seperti nikmat duniawi atau kalau misalnya kita pelayanan ya atau gereja udah circle-nya nggak datang gitu kan, nggak boleh dari circle ya teman-teman. Dia kalau yang gereja ke gereja datang ke gereja sama seperti kalau misalnya teman-teman baca di Yohanes 14 ayat 1 sampai 7 di ayat 5 dikatakan aku mau kamu dan kamulah nantinya Halo. Ya, kita ibadah ya, bukan demonstrasi. Halo, ya, supaya yang lain juga bisa mendengar. Kenapa tidak bismillah supaya seperti itu pertanyaannya. Baik, kita sedang ibadah. Jadi kalaupun kita masih berkata, jangan ada yang tidak terima. jadi di ayat 5 itu dikatakan tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saran kami itu kalau emang dia mau ke gereja mau pelayanan itu emang dari hatinya, jangan karena ikut teman atau ikut karena gabut ya kalau kuliah nggak tahu kemana hasil dari pelayanan gereja itu tidak boleh teman-teman. Sekian. Dari kelompok kami itu sebenarnya kurang lebih sama. Jadi jawabannya itu karena tantangan benar.
namanya duniawi ya pasti. Ya mungkin contohnya media sosial, terus apa? Kayak contoh IG atau WhatsApp gitu, ya itu namanya ya media sosial lah. Hawa nafsu duniawi apa itu sama. Oke, terima kasih jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah seseorang bisa aktif ibadah pelayanan ini bisa tetap ngobrol? Kita dengar jawaban dari A. Iya, menurut kami bisa, karena yang pertama kalau pelayanan kegiatan gereja bisa karena mungkin mereka tujuannya bukan untuk melayani Tuhan, tetapi tujuan mereka adalah untuk show off atau mungkin menunjukkan ke teman-teman atau ke orang-orang bahwa mereka bisa gitu. Jadi tujuan utama mereka pelayanan bukan untuk melayani Tuhan, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka bisa. Kemudian untuk beribadah, mungkin beberapa orang menganggap bahwa ibadah itu adalah kewajiban, tetapi kewajiban dalam konteks yang negatif, bukan berarti dia meresapi ibadah itu, tetapi dia mungkin hanya untuk setor muka aja, atau ya etis dia datang doang untuk ke gereja, jadi dia tetap akan mengganti rohaninya karena memang tujuan utamanya bukan untuk beribadah. Kalau dari kelompok 2 sih setuju sama kelompok 1. Soalnya kayaknya sama aja. Sama. Mungkin ya sama. Oke, pemikiran kali ya sama Gen Z ya. Oke, terima. Oke, nomor 3 apa nih? Remaja dan positif berkata, mereka tidak punya waktu sama Tuhan. Nah, menurut saya itu kenapa nggak ada waktu sama Tuhan? Sesibuk apa sih generasi milenial sekarang ini? Oh, kita pindah dulu ya, berarti kok nggak? Ini kamu tadi nanti. Kalau menurut kelompok kami itu adalah masalah prioritas. Jadi mereka itu menganggap bahwa prioritas untuk memberikan sedikit waktu mereka untuk Tuhan itu bukan prioritas utama, atau mungkin prioritas kedua. Bahkan mungkin itu prioritas yang di belakang-belakang. Mereka mengutamakan hal-hal duniawi untuk menjadi prioritas mereka, sehingga pada akhirnya mereka tidak punya waktu untuk Tuhan. Kalau menurut kami itu. Terima kasih. Jangan bilang sama ya. Kami masalahnya itu mungkin ada yang defensif Kak. Jadi ada yang kurang waktu sama ada yang masalah prioritas. Mungkin dia sibuk di kampus atau apa gitu kan, jadi itu kurang waktu. Atau ya, kalau di bagian masalah prioritas sih di contoh-contoh terdekat di sekeliling kita mungkin karena teman pelayanannya nggak satu-satunya gitu loh. Jadi dia mengambil atau ya karena kan kita harus mengambil contoh yang terdekat sama kita ya Kak. Iya, nah baru dia mungkin contoh simpelnya seperti itu. Jawabannya itu sebenarnya emang sama kayak prioritas. Intinya itu dari prioritas Kak. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa melakukan prioritas itu sebenarnya ibadah itu kan harus nomor 1 ya. Jadi emang itu tuh harus prioritaskan dan kegiatan lain itu mengikuti. Mungkin hampir sama, cuma karena udah diambil semua memang masih sisanya kan. Nah jadi mungkin sama kayak contohnya mungkin nggak bisa ngatur waktu mungkin di kuliah mungkin, karena lebih sibuk lah kuliah kan, cuma mungkin mereka juga belum diketuk hatinya untuk beribadah atau gimana gitu. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Oke, mungkin jawabannya sama ya. Yang pertama itu karena hal duniawi, yang kedua itu karena dia itu tujuannya untuk Tuhan, gak dari hatinya. Yang ketiga itu karena kurang pandai dalam mengatur prioritas. Oke? Udah siap untuk dengan Bapak? Siap. Kok Mas? Udah siap dengan Bapak? Siap. Ya. Ya, kita sampaikan jadinya, sampaikan ke kita, sampai ini menjadi evaluasi bagi kita semua, khususnya bagi pengurus. Apa hal-hal yang membuat sehingga kita mengalami penurunan
Gimana? Atau seolah-olah ibadah itu tanda kutip sekarang, ya? Supaya kita juga tidak terlena seperti katanya orang-orang yang di luar negeri, masa naposo itu atau masa muda itu mereka menikmati hidupnya untuk nikmat duniawi. Tapi setelah mereka sudah lanjut usia, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sebabnya ada beberapa pendeta yang melayani di luar negeri, ya, gereja itu seolah-olah sudah menjadi barang langka karena tidak ada lagi penghuninya. Dan kalaupun ada ibadah, hanya dilandrungi ataupun hanya diikuti oleh yang usia 50 tahun ke atas. Ini juga menjadi perlindungan bagi kita. Itu sebabnya jujur setelah saya menerima topik PA kita ini, saya juga bergumul, ya. Dan saya juga berterima kasih kepada panitia yang sudah memikirkan jauh bagaimana tentang keadaan gereja untuk masa depan. Ya, secara khusus juga di gereja kita ternyata maaf, ya, ini tidak hanya diperhubungkan oleh remaja Naposo dulu. Saya juga sebagai koordinator sesi amal, sesi Bapak, juga sedang berkumpul memperkumpulkan ini. Karena setiap bulannya kita juga melaksanakan PA gabungan. Ya, ada pemahaman dari sesi amal dari setiap kaum bapak yang ada di beberapa week bahwa PA gabungan sesi amal itu hanya untuk PA 3 kategori amal: amal topan, amal maranatha, dan juga eksaudi. Seolah-olah di luar itu tidak bisa itu. Padahal adalah untuk keseluruhan dari seksi amal. Itu juga menjadi pergumulan kami. Bagaimana supaya Bapak itu semakin cinta, semakin aktif, bahkan mau walaupun hanya sekali sebulan durasinya untuk datang beribadah. Ini yang menjadi pergumulan kami. Walaupun terkadang kami juga harus menguras biaya, kami harus membuat untuk penariknya supaya kaum bapak itu juga mau datang. Ada beberapa informasi melalui warta selalu dijapri ke masing-masing seti bapak, ya, dihubungi lagi melalui koneksi, melalui kawan-kawannya. Dan panitia juga memikirkan untuk membuat lagi terawih, tetapi itu juga yang belum maksimal bisa dijalankan oleh seksi Bapak di gereja kita. Ya, jadi yang hari Kamis lalu dilaksanakan PA di sini hanya 39 orang. Bayangkan, dari kapasitas Bapak mungkin di atas 500 orang, hanya sekian persen dari capaian atau target. Itu pun panitia seksi amal itu sudah memikirkan bagaimana kalau nanti di atas 100. Tetapi itu tidak pernah memenuhi target. Ini juga menjadi perlindungan. Berbeda sekali dengan para ibu, ya, para ibu. Kalau kita melihat tingkat yang mengikuti yaitu PA di kategori seksi perempuan itu luar biasa sebenarnya. Terkadang di luar dari jangkauan para seksi perempuan sampai 150 orang. Berbeda lagi dengan seksi lansia. Lansia kita sekarang itu sudah mencapai 80 orang. Bayangkan, bertukuk-tukuknya orang itu harus meregret, tetapi kerinduan mereka ke gereja luar biasa. Saya tidak tahu apakah mungkin juga satu kena nama dia, satu kena nama kata mungkin umurku sudah ujung mungkin, tapi mungkin tidak seperti itu juga. Ada kerinduan mereka. Di rumah juga ngapain? Gak ada kawan, hanya menjaga pahoku. Ya udah datang aja lah. Dan ternyata memang luar biasanya ketika para lansia datang ke gereja, ya, mulai dari jam 8.30 terkadang sampai jam 12 siang. Mereka itu sudah ada circle-nya.
sudah ada besi-besinya, kompak-kompaknya, ya, sudah ada pengelompokan. Punya ini dengan ini, punya ini, sudah ada kompak-kompaknya, sudah ada besi-besinya. Bahkan luar biasanya setelah PA lansia juga mereka masih melanjutkan pertemuannya di kafe. Bayangkan, sekarang juga sudah main kafe. Itu kafe mahir. Bayangkan itu kafe. Ada beberapa opung-opung yang ulang tahun sudah dirayakan di kafe. Yang datang itu gini. Karena juga nggak tahu keadaan fisiknya, kesehatan. Tapi itulah kerinduan. Ya, dan ini juga menjadi perenungan bagi kita. Seperti yang sudah dibeberkan oleh teman-teman tadi, apa sebenarnya kendala kita? Apa sebenarnya yang harus kita capai supaya Naposo Gunung Gereja HKB Palembang ini semakin cinta untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Memang jujur saya lihat memang setiap PA di komisariat saya tidak tahu semakin menurun atau semakin meningkat. Justru maaf, yang saya lihat juga terkadang di PA ini orang ini, di PA ini sama dengan orangnya, di PA ini juga sama dengan orangnya. Saya bingung. Sebenarnya di komisariat mana seperti itu. Bahkan terkadang juga ada pernah jemaat, ada pernah Naposo mengatakan, kalau boleh PA-nya diganti sama topiknya, itu juga aja katanya. Ya, karena kan setiap saya memberikan bahan PA, pasti saya buat juga kopiannya, fotokopinya, supaya itu juga menjadi diskusi. Ya saya pikir di PA ini dengan orang yang berbeda, totalnya dengan orang yang sama. Ketika saya menjelaskan, itu juga orangnya. Ketika saya itu juga orang, ya tentu dia juga mau usah dengan orang yang sama. Itu kerinduan saya. Di mana yang lainnya? Apakah mereka tidak tahu dengan itu namanya tadi kelompok komisaris itu? Kemarin di belajar ketika sini saya bertanya kepada mereka, kamu di belakang wing ini komisaris mana? Bingung orang itu, gak tahu mah. Kamu komisaris mana? Ada yang tahu? Saya gak tahu mah. Kamu di wing mana? Di wing ini. Dan ini juga jadi tugas lurus nantinya, apalagi kepada adik-adik yang baru belajar selesai kategorisasi ini juga, supaya juga diperkenalkan komisaris ini tergabung dalam wing mana. Ya. Baru yang kedua juga, bagaimana supaya PAIT juga bisa membuat daya tarik kepada yang lainnya, ya. Bagaimana supaya PA ini juga ada gaya ingatnya, ada kerinduan orang. Seperti oknum tadi itu, mereka dapat PA, ada kerinduannya jumpa dengan kawan bestinya, gitu. Ya. Ada kerinduan, nanti kami olahraga, ya. Walaupun mereka hanya duduk di kursi, pakai tongkat, tapi mereka juga mampu menggerakkan tangannya. Ya, baru ada juga kerinduan, nanti di PA dan sini, bangga bayangkan, hampir setiap minggu mereka ulang tahun dan mereka menyediakan makan. Terkadang makan itu juga berlebih, karena tidak ada saling informasi. Terkadang ada 2-3 orang yang ulang tahun, masing-masing menyediakan makanannya. Sehingga ketika mereka ikut ke lansia, mereka makan di sana, belum lagi bungkusannya, belum lagi apanya. Ya, jadi kerinduan itu juga selalu ada. Bagaimana nantinya ini menjadi evaluasi juga kepada pengurus dan juga kepada kita, seperti yang sudah kita beberkan tadi. Ada beberapa hal masukan supaya kita tidak low back, supaya baterai kita itu selalu bisa untuk connect, bisa selalu hadir di setiap kegiatan-kegiatan di gereja kita ini. Iya, saya coba ya, apa yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi, karena sibuk dengan aktivitas duniawi. Betul sekali, ya.
aktivitas duniawi, belum lagi karena pengaruh lingkungan, belum lagi karena pengaruh pergaulan. Ketika kita sudah siap-siap nih mau PA, ayo PA, atau kita telepon, kau sok-sokan kau, soal Tuhan. Kenapa pada sekali-sekali absen? Lalu kita naik motor keliling-keliling kota Palembang ini. Lalu kita pun terbersih dalam pikiran kita, iya ya, sudah saya bilang ya, saya rajin setiap PA, gak adanya hikmahnya, gitu-gitu aja. Akhirnya dia langsung mau ajaran dari temannya, pergaulan bebas yang sama, atau karena pengaruh lingkungan. Belum lagi karena media sosial medsos, pengaruh handphone sekarang ini juga luar biasa, membuat kita itu semakin tidak lagi peduli ramai, semakin tidak lagi mau keluar, hanya sibuk dengan dunia kita sendiri. Ya, pengaruh media sosial ini juga banyak sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita. Belum lagi karena tekanan hidup, karena keadaan keluarga. Ketika ditanya, ayo kita PA, udah, saya mau membantu orang tua. Bapak saya, mama saya sakit. Kemarin bapak saya sakit di rumah sakit. Mana ada datang bos dulu, mana ada datang pengurus. Sampai bapak meninggal pun tidak ada perhatian pengurus. Mungkin ada rasa pesimis dari anggota. Berarti pertemuan ini, organisasi ini hanya sekedar tanda kutip, hanya sekedar pertemuan, tidak serasa seberanggungan. Ya, apa yang kurasakan itu juga yang kamu rasakan tidak seperti itu. Ternyata ada juga yang perlu kita ubah, ada juga yang perlu kita lakukan supaya ini juga menyeluruh dirasakan oleh kawan-kawan kita. Ya, mengapa semakin banyak anak Tuhan yang imannya lobek? Terkadang kita juga sudah mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan logika berpikir kita. Apalagi ketika kita sudah menyelesaikan studi kita, ketika kita sudah bekerja, apalagi dengan posisi pekerjaan yang lumayan, seolah-olah kita akan merasa, ini kan karena kemampuanku, ini kan karena kuasaku, karena kehidupanku, ada pertolongan dari yang lain. Sehingga kita merasa pesimis lagi dengan Tuhan. Saya bisa kok, kemarin saya buat lamaran, saya diterima kok, dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Sehingga itu yang membuat kita tadi, ya, menjadi pesimis dengan Tuhan. Baru yang berikutnya, karena ini menjadi rutinitas. Seperti yang dikatakan kelompok satu dari mereka yang memberikan pendapat, ya, hanya rutinitas saja. Memang dia aktif melayani di gereja, aktif beribadah, tetapi imannya masih lobek. Imannya masih lobek. Dan itu hanya sebagai casing saja, hanya pandangan dari luar saja. Kelihatan dia, wow, seolah-olah itu hanya gereja itu miliknya, seolah-olah dia yang paling aktif, seolah-olah dia yang paling diperlukan dalam perayaan ini. Totalnya hanya karena persoalan sepele saja kita langsung membek, kita langsung marah, kita langsung bagaimana namanya itu, hanya karena persoalan sepele. Terkadang itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam organisasi di tengah-tengah gereja ini. Ya, apalagi kalau kita merasa kita datang mengikuti ibadah, tidak ada yang langsung menyambut kita, masing-masing sudah punya kelompoknya, kita merasa kesepian, merasa sendiri. Padahal perkenalan pertama dia datang setelah dia naik CD atau setelah dia berontak dari remaja ke kampus guru. Dia dengan bangganya mengatakan ke orang tuanya, Pak, mulai minggu depan saya mau masuk kampus karena saya lihat abang-abang kakak itu jago-jago nyanyi. Saya beri nikah mereka bernyanyi. Lalu dia antar bapaknya, dia antar mamanya. Pokoknya setelah dia duduk, dia merasa kesepian.
tidak ada yang langsung welcome dengan dia, dicuek istilahnya. Lalu dia pasti merasakan, kok nggak ada ya, kok nggak seperti yang saya pikirkan itu ya, kok nggak ada kehalangan ya di organisasi ini. Lalu ketika dia pulang, orang tuanya bertanya, gimana tadi dulu, udah lama? Inilah yang pertama dan yang terakhir selama yang saya mulai. Kenapa? Kesannya itu sangat-sangat memprihatinkan ya. Jadi adik-adikku sekalian, hampir setiap minggu para pengurus itu memperkenalkan para anggota yang baru. Mari kita langsung welcome ya, welcome kita, langsung kita rangkul, langsung kita tanya, bahkan kalau boleh kita pacari langsung ya Martina, mahal itu kinata, nggak tahu, langsung pacari, langsung suruh cowok ini, ayo pacari dulu, itu kata itu, supaya mungkin dengan itu tadi dia bisa ada keterikatan dengan hubungan ini, dengan organisasi ini. Dan banyak sekali lagi yang harus kita perbuat yaitu supaya apa? Mana tahu dengan program-program yang jitu dari antara Anda itu bisa meningkatkan kembali, yaitu iman, kedekatan adik-adik kita, anak-anak kita, ataupun saudara-saudara kita untuk rindu datang lagi untuk memuji Tuhan di tengah-tengah kita itu. Tidak lowet lagi apanya imannya, tetapi mereka itu semakin dicas terus dengan apa? Dengan keberadaan kita, dengan pelayanan kita, dengan firman Tuhan yang diberikan oleh para pengkhotbah mengubah kehidupannya. Dengan apa? Dengan persekutuan kita ini tadi, ya. Jadi ini tadi semuanya ini membuat kita semakin terima kasih Tuhan. Ternyata di PA Naposo ini saya menemukan jati diri saya. Di PA Naposo dulu ini saya menemukan teman yang kontak untuk bisa berbagi. Di PA Naposo ini saya menemukan sosok figur menjadi teladan di dalam hidup saya. Contohnya dari antara Anda sudah ada yang kerja, Anda memberikan pengalaman kepada adik-adik, dan Anda dekat dengan adik-adik, dan adik-adikmu juga merasa bahwa Anda itu adalah kakak yang baik, yang senantiasa menaungi Anda. Ya, jadi ini juga tadi menjadi bahan, menjadi masukan untuk kita bagaimana supaya kegiatan kita ini juga tidak hanya rutinitas saja, tetapi ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang baik juga yang perlu untuk kita buat supaya dengan cara seperti itu juga yang lainnya bisa terlihat dalam organisasi kita ini. Yang baru ini hanya harapan saya ya, jadi ya harapan saya tidak tahu kalaupun Anda bilang saya orangnya kampungan atau bagaimana, tapi harapan saya juga mungkin bila saya cocokkan dengan keadaan di Kota Palembang ini pasti juga tidak nyambung. Tapi harapan saya ini juga akan saya katakan kepada Anda. Harapan saya, kalau boleh adik-adikku, kalau kita PA, usahakanlah dulu. Kalau kami dulu di kampung, ya, setiap PA itu pakai sarung, khususnya para perempuan, ya, pakai sarung. Ya, apalagi kalau kita duduk di lantai, usahakan lantai sebagian penutup supaya sopan. Ya maaf ya, ada orang maaf ya sudah tahu roknya pendek, tapi sekarang apa? Diturun-turunkan lagi, ya kan? Padahal dia yang pakai roknya pendek, bukan pas waktu jumpa saya roknya langsung pendek, roknya bukan, ya. Tapi bagaimana dari itu? Pasti kita juga jumpa dengan orang tua, dan orang tua juga pasti dengar, wah bagus sudah tua katanya suami istri. Iya, masa gitu, pakaiannya gitu. Ya, yang kedua harapan saya, kalaupun tuan rumah menyediakan makan atau minum atau snack
atau membentangkan tikar, ini pengalaman saya ya. Kalaupun mereka menyediakan membentangkan tikar, ya janganlah kita pulang langsung dulu. Makasih anak dulu yang tenang, dadah. Totonya semuanya berserahan, dirinya pun berserahan, ya aguanya pun berserahan, semua berserahan. Iya men, iya men, iya pulang lah, tapi dalam hatinya, perempuan apa nih kayaknya? Tak betul lagi, katanya itu ya, katanya lah. Dulu para orang tua itu pandangan pertama begitu menggoda katanya. Untuk menentukan jodoh anaknya hanya dari pandangan pertama. Ya, jadi ada dulu istilah kalau orang tua itu contohnya datang anak laki-laki ini mau memperkenalkan calon menantunya, nanti datang dulu calon menantumu. Oh, orang tuanya itu sudah berpikir ini, bagaimana saya bisa melihat karakter calon menantu saya ini? Orang tuanya pasti berpura-pura akan meletakkan sapu pas di depan pintu. Kalau si perempuan itu katanya mengambil, langsung menyapu rumah itu, bagaimanapun si lamukmu akan tinggi. Ya, bagaimanapun akan dipertahankan. Walaupun mungkin Anda di tengah jalan itu sudah mau putus, datang lawannya, nggak boleh, harus itu, nggak boleh yang lain, harus itu. Karena apa? Karena pandangan pertama. Sudah, ya. Pandangan pertama itu menggoda orang tua. Ya, itulah harapan saya. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu yang saya lihat ketika kita melakukan PA di rumah, apalagi yang perempuan maaf ya, perempuan juga bisa mengkoordinir para laki-laki supaya bekerja sama-sama bekerja untuk menyenangkan hati tuan rumah. Dan orang tua juga, tuan rumah juga pasti juga mereka akan senang. Luar biasa yang aku sebut tuan, rezim-rezim lucu-lucu sobat-sobat itu, ya. Dan itu akan menjadi berkat pemberitahuan kepadanya. Kemarin dia ada rumah kami, baik-baik aku suruh kirimnya. Kalau boleh di rumahku pun 2 kali setahun dia apa. Kalau seperti itunya baiknya aku suruh. Tapi kalau sudah mereka sakit hati, mungkin tahun ini masih terima tuan rumah, tahun depan nggak mau lagi. Bilang aja kau nggak di sini kata sama anda. Karena apa itu tadi? Mungkin ada rasa penyesalan. Karena apa? Karena kita sendiri dari yang membuat. Ya, adik-adikku sekalian. Jadi melalui PR kita hari ini, love baterai atau sebuah ungkapan metaforis di mana kondisi seseorang itu merasa keimanannya itu sudah menurun atau spiritualnya itu sedang melemah. Bagaimana kita bisa meningkatkan, bagaimana kita bisa mencari kembali iman para kawan-kawan kita itu bila kita hubungkan dengan Yohanes 15 ayat 1-7 tadi. Ya, kita adalah ranting, Allah adalah pokoknya. Seperti lagu sekolah minggu, Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kalau kita praktik ini tinggal dengan pokok, dengan Tuhan, pasti kita juga akan berbuah. Berbuah itu nampak dalam kehidupan kita. Orang tuamu juga bangga dengan Anda. Setelah anak saya masuk ke Naposo Gunung, luar biasa perubahannya. Yang dulunya dia tidak pernah menyapu rumah, tetapi sekarang sudah mau membantu anaknya. Supaya tidak hanya casing saja seperti yang dikatakan oleh kelompok sekarang. Ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita nyata kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya kepada orang tua. Karena orang tua itu selalu bercerita tentang Anda.
tentang kehidupan Anda, tentang apa yang Anda lakukan di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan. Ya, kayak kemarin kami melaksanakan ujian lisan. Jadi saya lihat dari penampilan sementara pelajar sini yang saya wawancara ini kurang meyakinkan dari casingnya, karena dari face seolah-olah dia saya lihat melawan. Ketika saya bertanya ke dia cuek aja jawab. Enggak, iya, itu aja jawabnya. Saya kesal dengan jawabannya. Saya hampir marah dengan dia. Saya nggak usah saya tunjuk namanya. Di situ orangnya, ya. Saya nggak usah tunjuk orangnya. Lalu ketika saya bertanya ke orang tuanya, luar biasa penilaian orang tua. Karena ingatlah, yang menilai kita bukan kita, tapi orang lain. Orang tuanya menceritakan banyak sekali kehebatan dari seorang itu. Walaupun pada awalnya saya hanya melihat casingnya tidak menjanjikan, tapi setelah saya mendengarkan pengakuan dari orang tuanya itu, baru saya menyadari dia. Ternyata tidak selamanya apa yang kita lihat dari casingnya itu kenyataannya tidak seperti itu. Ya, saya salah dia, saya suruh mereka berpelukan seperti telegrafis dan mereka pun menangis. Si anak itu menangis karena mungkin dia terharu juga. Dia tidak menyangka orang tuanya menceritakan hal-hal yang positif dari hidupnya kepada orang lain. Ya, jadi seperti keluarga sempurna mengatakan, gak ada lomba rame. Ya, gak ada lomba rame. Hidupmu harus berdampak kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Nya Tuhan, dengan Tuhan mau pertemukan kami di sini, anak-anak-Mu, remaja dan juga apostol gereja kami Palembang, untuk melaksanakan doa dan doa komisi harian. Ya Allah kami, Tuhan yang telah mempertemukan kami meninggalkan segala aktivitas kami datang dari rumah kami masing-masing, sebentar Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan dan juga baru saja kami diskusikan. Ajari kami Tuhan, supaya kami semuanya bersama-sama untuk senantiasa mendekatkan diri kepada kami, supaya iman percaya kami, supaya pengenalan kami kepada Tuhan tidak goyah, tetapi selalu terhubung dengan Tuhan. Kami selalu mencarger, selalu menghubungkan hidup kami, karena Tuhan sebagai pokok anggur dan kami adalah ranting yang terikat dengan Tuhan. Ajari kami Tuhan, ingatkan kami melalui persekutuan kami juga menjadi wadah kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, karena banyak sekali berkat-berkat yang akan Tuhan berikan melalui kakak abang kami Tuhan di persekutuan kami ini, melalui perbuatan mereka juga, melalui perhatian mereka juga. Tuhan juga menyertai, Tuhan juga membimbing, dan Tuhan juga memberikan menjadi solusi atas pergumulan persoalan yang kami hadapi. Ya Allah kami berkati Tuhan adik kami di sini yang masih duduk di bangku sekolah atau yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ke perguruan tinggi. Tuhan berikan juga hikmat dan juga kebijaksanaan, supaya Tuhan mereka juga semakin memantapkan visi misi mereka di masa depan mereka dengan Tuhan, untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga Tuhan bimbing mereka menjadi anak yang taat Tuhan, anak yang punya masa depan, dan juga kelak akan menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, dan juga anak-anak yang sukses. Itulah harapan juga buat kami Tuhan, membanggakan kedua orang tuanya, juga memperkenalkan nama Tuhan dan juga gereja kami di Palembang ini. Juga Tuhan dengan saudara-saudara kami yang sudah bekerja, Tuhan juga membimbing kehidupan mereka, melalui bekerja mereka juga mereka menjadi berkat, dan juga semakin menambah karir mereka juga, semakin menambah masa depan mereka juga. Berkat Tuhan, adik kami yang sudah bekerja, Tuhan senantiasa mereka andalkan dalam pekerjaannya. Juga Tuhan, adik kami yang merindukan pasangan hidup ya Tuhan, Tuhan berikan jodoh
supaya kedua mereka juga untuk menjaga atau membina rumah tangga juga Tuhan senantiasa dengarkan, Tuhan senantiasa berkati, dan kelak Tuhan mereka juga akan membina rumah tangga karena Tuhan sudah menunjukkan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan para pengurus yang telah Tuhan pilih untuk memikirkan, mengembangkan, yaitu pelayanan di kategori remaja kampus subuh ini, supaya mereka juga Tuhan semakin lagi untuk membuat yang terbaik di dalam pelayanan di tengah-tengah ibadah remaja kampus subuh ini. Kami serahkan Tuhan hidup kami dan juga persekutuan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 Tuhan betapa banyaknya sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dari kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Shalom semuanya.
sip. Enak tahu nggak bersamanya sama semua. Enak agak berbagi yang satu dan kedua. Ayo nak dia tuh mas nggak mau kedua. Oke langsung dah. Oh gini aja ada yang cewek kan memang kayaknya dominan laki-laki ya. Ya sudah pindah aja kalian ke nomor 1 2 ini. Ke 1 dan 2 jangan. Ayo guys.
Bisa dimulai. Jangan bisa ngomong lagi ya, kawan. Hebat, hebat. Emang kamu senang ini? Oke, kita mulai aja. Mungkin perwakilan setiap kelompok boleh maju ke depan untuk ngambil satu kertas. Ayo kelompok satu. Kelompok satu boleh maju. Ayo kelompok 6 sama kelompok 5 maju ke ngambil uang. Nanti dari kelompok dulu ya. Satu lagi siapa yang mau? Ini kelompok 1. 1, 2, 3, 5. Oke, boleh dibuka kertasnya. Dapat anjing. Oke, jadi kita bakal masuk ke game tebak lagu, tapi untuk kelompok yang mau menjawab itu harus bersuara seperti hewan yang didagang. Boleh kembali ke kelompoknya masing-masing. Guys, cari tempat duduknya yang tinggi ya. Enggak, cari. Suara. Apakah udah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 1 nggak kelihatan, boleh nggak ambil tempat agak maju dikit? Nanti takutnya suara kalian tidak terdengar. Oke, siap ya, didengarin baik-baik musuhnya main. Ngarep ya? Dengerin ya, instrumennya akan diputar cuma sebentar. Ini volumenya udah max, jadi kalau nggak kedengeran keluar ini meskipun. Rian boleh tunggu selesai instrumennya ya. Dengar dulu baru jawab. Bentar. Oke, 1, 2, 3, bersuara. Oke, stop. Oke, aku dan Aisyah sudah mendengar suara paling berisik. Tolong diterima ya. Jadi suara yang paling terdengar adalah kelompok yang bersara. Boleh, siapa yang mau jawab? Judul dan liriknya. Judulnya kemenang, liriknya kemenang bersama kemenang di atas beberapa. Oke, boleh. Next, jadi kita akan berbahasa namanya. Kita lanjut ke lagu kedua. Boleh, sekarang? Didengarkan ya, didengarkan.